Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kifahaluk teman-teman kelas 4 semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi atau pengertian nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui, beriman kepada nabi dan beriman kepada para rasul merupakan rukun Islam. Merupakan rukun iman, ya. Rukun iman itu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Nah, beriman kepada para rasul merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk tiap-tiap umat. Jadi tiap-tiap umat itu ada utusannya berupa rasul, ya. Dan membimbing manusia selama mereka hidup di dunia. Selama hidup di dunia, berarti kan setelah kehidupan di dunia pasti ada kehidupan di akhirat. Kemudian juga mengikuti para rasul dalam beribadah memiliki adab-adab yang perlu diperhatikan, ya. Kita mengikuti ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan itu memerlukan adab, ya, aturannya, ada aturannya. Jangan sampai ketika kita mengikuti para rasul, Rasulullah SAW berniat untuk ibadah dan mengharapkan untuk masuk surga, akan tetapi kita salah dalam adabnya. Yang ada nanti kita akan terjerumus kepada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga kita berusaha beramal dan mengikuti Rasul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar dapat rahmatnya dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling baik di antara amalan lain yaitu sholat, ya. Pastikan kita melaksanakan sholat 5 waktu sebaik mungkin dan setepat waktu mungkin, ya. Berusaha untuk tepat waktu sholatnya, tidak ditunda-tunda. Karena salah satu di antara bisikan syaitan kepada kita umat muslim adalah mengakhir-akhirkan sholat, dan mengakhir-akhirkan sholat walaupun kita sedang sakit, safar, atau dalam keadaan apapun, karena sholat itu wajib hukumnya. Baik, kita masuk ke dalam materi pertemuan kita pada hari ini, yaitu definisi nabi dan rasul. An-nabi secara bahasa berarti al-mukhbir, yaitu pemberi berita. Diambil dari kata an-naba yang berarti al-khabar, berita. Jadi, nabi adalah pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga diambil dari kata an-nabwah, yakni seorang yang menonjol dari bumi. Karena itu, nabi adalah makhluk yang paling mulia dan paling memiliki kedudukan yang tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Jadi nabi ini adalah manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di antara manusia-manusia yang lain, karena seorang nabi dan rasul mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada pun definisi nabi menurut istilah. Tadi menurut bahasa, ya, menurut bahasa adalah al-mukhbir, kemudian al-khabar, ya, pemberi berita. Kemudian menurut istilah adalah nabi itu seorang laki-laki merdeka, bukan seorang budak, ya, laki-laki merdeka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyampaian wahyu kepadanya. Jadi nabi ini adalah seseorang yang merdeka, bukan seorang budak, dan dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat manusia. Itu tadi definisi nabi. Kemudian definisi rasul secara bahasa berarti orang yang mengikuti berita-berita dari yang mengutusnya. Adapun menurut istilah, rasul adalah laki-laki merdeka yang diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat
dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya yang menyelisihinya. Ya, kalau Nabi tadi hanya mengkhususkan penyampaian wahyu kepadanya, pada manusia ya. Kemudian kalau Rasul adalah dia menyampaikan berita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan syariat dan juga menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dan juga kepada kaum yang menyelisihi Rasul tersebut. Persamaan Nabi dan Rasul adalah sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu oleh Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, dalam surat Al-Hajj ayat 52. Nabi dan Rasul sama-sama diutus untuk menyampaikan syariat. Bagi Nabi dan Rasul ada yang diturunkan kepadanya kitab dan ada pula yang tidak mendapatkan kitab. Adapun perbedaan antara keduanya, maka Rasul lebih khusus daripada Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat kepada orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi, maka dia diutus untuk berdakwah dengan syariat Rasul yang sebelumnya. Seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan agama yang satu, walaupun mereka memiliki syariat-syariat yang berbeda, ajaran-ajaran yang berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-13 yang artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan satu, yaitu akidah tauhid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu teman-teman materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya adalah lembar kerja siswa. Yang pertama di sini ada 5 soal. Yang pertama adalah sebutkan pengertian Nabi dan menurut bahasa dan istilah, tadi ada di atas. Kemudian sebutkan pengertian Rasul menurut bahasa dan istilah, tadi ada di atas juga. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul, tadi juga ada di atas. Kemudian apa persamaan antara Nabi dan Rasul, tadi juga ada di atas. Kemudian apa ajaran yang dibawa oleh para Rasul, itu juga ada di atas. Baik teman-teman, Ustadz cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nanti yang sudah selesai tugasnya bisa dikirim langsung japri ke Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan soal tersebut dan dimudahkan untuk kegiatan hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.